Assalamualaikum Bu Guru, apa kabar? Sehat-sehat Bu? Waalaikumsalam Pak. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat Pak. Alhamdulillah Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini, Ibu Mida tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Maaf, kalau boleh tahu kira-kira apa ada masalah Bu? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Guru ada waktu? Mohon maaf loh Pak jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah ada waktu untuk Bu Guru. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya tidak senang dan nyaman. Pikiran saya terganggu. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya mengharapkan agar saya mendapat ketenangan setelah saya bisa menceritakan masalah saya, Pak. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu Mida cerita. Apa yang Pak, Ibu rasakan? Mungkin saja saya bisa membantu untuk meringankan beban yang Ibu pikirkan hari ini. begini Pak, beberapa hari yang lalu kepala sekolah dan pengawas mensupervisi saya di kelas. Tiba-tiba saya mendapat teguran dari Pak pengawas. Oh ya? Bagaimana bisa, Bu? Apa yang membuat Bu Mida mendapat teguran? Pak Tamisu, pengawas yang saya sempat mengkritik dan dia sempat mengkritik saya tentang model pembelajaran yang saya buat. Tapi Bu, kalau boleh tahu tentang model pembelajaran seperti apa sehingga Ibu mendapat teguran atau mendapat kritikan itu? Jadi begini Pak, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan kepala sekolah tentang hal itu, Bu? Dan apa alasannya Ibu sehingga tidak memakai buku teks dalam proses belajar mengajar Ibu? Kalau kepala sekolah sih, ia tidak komen apa-apa. Akan tetapi jujur, kalau menurut saya, kata Misu, sumber belajar itu tidak mesti pakai buku teks. Banyak media pembelajaran yang kita gunakan lainnya. Intinya, menyampaikan pembelajaran berbasis teknologi itu, memudahkan para murid belajar, dan membuat murid termotivasi dan menyenangkan. Oh, begitu permasalahannya, Bu. Beliau menegur Ibu hanya karena saat belajar tidak memakai buku teks sebagai media pembelajaran. Iya benar Pak. Oh ya Pak Tamisu, kira-kira bagaimana solusinya? Nah, sekarang Ibu Mida sudah tahu permasalahannya. Lalu upaya Ibu Mida yang akan dilakukan selama ini apa? Jujur Pak Tamisu, saya sudah menyampaikan kepada beliau kalau akhir-akhir ini saya tidak memakai buku teks, akan tetapi saya memakai media pembelajaran yang lain, yaitu PowerPoint dan buku referensi yang ada di perpustakaan. Yang intinya kita mengacu ke kurikulum yang ada. Dan ketika saya menyampaikan seperti itu kepada beliau, agaknya kurang berkenan loh. Oh, mungkin menurut beliau ada benarnya, Bu. Selain memakai media ajar berbasis teknologi, apa salahnya jika memakai buku teks yang ada di sekolah agar membuat pembelajaran yang lebih bermakna dan berdiferensiasi dan bervariasi. Iya Pak, mengapa saya tak berpikir seperti itu ya? Lagian selama ini masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Pak. Nah, itulah Bu Mida, salah satu kepentingan atau buku teks
terhadap media pembelajaran di kelas. Mungkin harapan Pak Pengawas kemarin seperti itu, agar Ibu selain menggunakan media ajar berbasis teknologi, juga ada baiknya kita memakai buku teks. Jadi, apa salahnya kalau kita menggunakan buku teks tersebut? Oh ya, saya pikir ada benarnya juga Pak Tamisu. Jadi, setelah ini apa yang Ibu Mida lakukan ke depan? Eh, saya ke depannya akan menggunakan media ajar yang berbasis teknologi, juga memakai buku teks yang ada di kelas agar pembelajaran saya dapat berlangsung secara maksimal. Iya, itu langkah pembelajaran yang sangat bagus sekali. Langkah yang Ibu Mida ambil itu sangat tepat. Jadi saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah, sekarang saya menjadi lega, Pak. Saya menemukan solusinya dari masalah yang saya hadapi. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa yang Ibu Mida lakukan ke depannya? Eh, yang saya lakukan ke depannya, saya akan memberikan beberapa macam media ajar, baik berbasis teknologi, juga buku teks, sehingga ketika Pak Pengawas masuk ke kelas saya, bulan ke depan, saya tidak akan mendapat teguran lagi. Dan saya juga dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil belajar Pancasila, Pak. Wow, keren sekali Bu. Bu Mida dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Pak Tamisu. Sama-sama Bu Mida. Baik Pak, saya permisi hendak melakukan kegiatan yang lain. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Pak. Iya lanjut Bu. Ibu lagi jadi coach, saya jadi coach. Oke. Silakan Bu. Tunggu Pak. Kita yang merekam Pak? Iya Bu, masih terekam. Iya. Oke. Sudah bisa mulai? Iya. Assalamualaikum Pak Tamisu, apa kabar? Sehat-sehat Pak? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua, Bu. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini, Bapak tidak kelihatan bersemangat dan ceria biasanya. Maaf, kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah? Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu Guru ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Bu Guru dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Sebelumnya, jadi begini Bu. Beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya terganggu. Oh, jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi kenyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Oh iya Bu, saya mengharapkan agar saya mendapat ketenangan setelah saya bisa menceritakan masalah saya hari ini. Oh iya, masalahnya apa Pak? Coba Pak Tamisu ceritakan apa yang Bapak rasakan.
Mungkin saja saya bisa membantu untuk meringankan beban yang Bapak pikirkan. Begini Bu, beberapa hari yang lalu kepala sekolah dan pengawas mensupervisi saya di kelas. Tiba-tiba saya mendapat kritikan atau teguran dari Pak Pengawas. Oh iya, bagaimana bisa Pak? Apa yang membuat Pak Tamisu mendapat teguran? Ibu Mida, pengawas saya sempat mengkritik tentang model pembelajaran yang saya buat. Tapi Pak, kalau boleh tahu tentang pembelajaran seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu Pak? Jadi begini Bu, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai atau menggunakan media pembelajaran dengan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan kepala sekolah tentang hal itu Pak? Dan apa alasannya Bapak sehingga tidak memakai buku teks dalam proses pembelajaran mengajar? Sebenarnya Pak Kepala Sekolah tidak komen apa-apa, akan tetapi jujur Bu, karena menurut saya sumber belajar itu tidak mesti pakai buku teks. Banyak media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Intinya menyampaikan pembelajaran berbasis teknologi, memudahkan para murid belajar, membuat murid termotivasi dan menyenangkan, walaupun tidak menggunakan buku teks. Oh, begitu permasalahannya. Beliau menegur Bapak hanya karena saat belajar tidak memakai buku teks sebagai media ajar, Pak. Iya benar Bu. Oh iya Bu Mida, kira-kira bagaimana solusinya ya? Nah, sekarang Bapak sudah tahu permasalahannya. Lalu upaya apa Bapak lakukan selama ini? Jujur Ibu Mida, saya sudah menyampaikan kepada beliau, kepada Pak Kepala Sekolah atau Pak Pengawas, kalau akhir-akhir ini saya tidak menggunakan buku teks, akan tetapi saya memakai media pembelajaran yang lain, yaitu PowerPoint dan buku referensi yang ada di perpustakaan. Yang intinya saya mengacu ke kurikulum atau tujuan pembelajaran tertentu yang ada. Dan ketika saya menyampaikan seperti itu kepada beliau, agaknya beliau kurang berkenan, Bu. Oh, mungkin menurut beliau ada benarnya, Pak. Selain memakai media ajar berbasis teknologi, apa salahnya jika memakai buku teks yang ada di sekolah agar membuat pembelajaran yang lebih bermakna dan berdiferensiasi? Iya Bu, mengapa saya tidak berpikir ke sana ya? Lagian selama ini masih ada beberapa siswa saya yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak, salah satu kepentingan buku teks terhadap media pembelajaran di kelas. Mungkin harapan Pak Pengawas kemarin seperti itu, agar Bapak selain menggunakan media ajar berbasis teknologi juga sebaiknya kita memakai buku teks. Jadi, apa salahnya kalau kita menggunakan buku teks tersebut, Pak? Oh iya, saya pikir ada benarnya juga Bu ya. Jadi, setelah ini, apa yang Bapak lakukan ke depannya? Saya kedepannya akan menggunakan media ajar yang berbasis teknologi, juga memakai buku teks yang ada di kelas, agar pembelajaran saya dapat berlangsung secara maksimal, sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Iya, itu langkah pembelajaran yang sangat bagus sekali. Langkah yang yang Bapak ambil itu sangat tepat. Jadi saya setuju dengan itu, Pak. Ide itu, Pak. Syukurlah sekarang saya menjadi agak lega, Pak, Ibu. Saya menemukan solusinya dari masalah yang saya hadapi
hari ini, Bu. Nah, setelah diskusi ini, kira-kira komitmen apa yang Bapak lakukan ke depannya? Ya, yang saya akan lakukan ke depannya, saya akan memberikan beberapa macam media pembelajaran, Bu, tentu. Baik berbasis teknologi, juga buku teks. Sehingga ketika Pak Pengawas masuk ke kelas saya tidak akan mendapat teguran atau kritikan lagi. Dan saya dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Aduh, keren sekali. Ibu Mida, Bapak melakukan dengan baik. Terima kasih, Bu. Baik, saya hari ini permisi, Bu, hendak melanjutkan kegiatan yang lain. Oke, Bu. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.